Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya Riko dari channel Selayang Pandang, dan saya adalah narator untuk channel ini yang akan menemani kalian semua mendengarkan cerita-cerita horor di channel ini. Semoga kalian terhibur. Setelah ibu meninggal, karya Ananta Listia Kirana. Tak berselang lama, ibu meninggal menyusul bapak. Tidak sampai 20 hari, daya hidup ibu menghilang dan beliau tenggelam dalam kesedihan. Sebelum masuk ke inti cerita, pertama-tama izinkan saya mengenalkan latar belakang cerita ini. Pendengar boleh memanggil saya Cia. Semua ini berawal dari bapak saya yang sakit-sakitan. Awalnya rumah yang kami tinggali ya biasa saja, seperti rumah pada umumnya. Tidak ada cerita seram dan semuanya tampak normal. Dan semua itu bermula sejak bapak sakit. Situasi rumah berubah setelah bapak mulai sakit-sakitan. Beberapa saudara dan tetangga mulai mengeluh. Mereka tidak betah ketika bertamu atau menginap di rumah kami. Bahkan beberapa keluarga juga takut sendirian berdiam diri di rumah terlalu lama. Suasana semakin memburuk ketika bapak masuk ICU selama beberapa waktu. Rumah seakan-akan jadi bangunan yang mati, terasa sunyi. Saat itu saya masih berusia 15 tahun. Selama bapak di ICU, saya hampir selalu menjenguk dan menjaganya. Sebelumnya, saya biasa saja sama hal-hal mistis. Namun, selama beberapa hari di ICU, entah kenapa suasana rumah sakit jadi terasa mencekam, melebihi biasanya. Ketika melihat bapak terbaring di ICU, tiba-tiba muncul firasat soal ajal yang semakin dekat. Rasanya sangat nyata dan agak mengganggu. Itulah pertanda yang pertama. Ya, kadang-kadang kalau ada ya, biasanya kalau orang tua kita itu jatuh sakit, apalagi kalau beliau ini sudah mulai sepuh, itu pasti ada firasat yang seperti ini ya kan. Ya, kita tahu itu negatif, tapi saya rasa itu alamiah ya. Dan saya nggak tahu bagaimana itu hukumnya kalau ketika ada saudara kita yang sakit parah, terus kalau ada kedua orang tua kita salah satunya sakit di usia senja, itu kan mendebarkan, dan biasanya pikiran-pikiran negatif itu muncul. Saya tak tahu itu hukumnya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Pertanda kematian. Semakin lama, saya semakin tidak betah di ICU. Antara tidak tega melihat bapak terbaring di ICU dan suasana rumah sakit makin mencekam, saya memutuskan untuk pulang. Entah kenapa, saya malah ingin menjaga rumah malam ini. Rasanya saya harus pulang. Dorongan kuat untuk pulang begitu kuat. Sekitar pukul 23 malam, saya sampai di rumah. Di kota kecil ini, selepas pukul 21, kehidupan seperti menghilang. Sepi. Perjalanan saya sampai ke rumah terasa sangat singkat. Begitu singkat. Sesampainya di rumah, dengan badan yang terasa sangat capek, saya malah merasakan dorongan yang agak aneh. Di kepala saya ingin berbaring dan istirahat. Namun, saya malah langsung membersihkan rumah dan merapikan segala hal yang berserakan.
Rasa-rasanya saya harus menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Setelah cukup lama membersihkan rumah, ruangan yang sebelumnya tampak tak terurus akhirnya kembali rapi dan bersih. Kegiatan ini berakhir tepat pukul 1 dini hari. Selepas membersihkan diri dan menuju kamar, pandangan saya tersedot ke kamar Bapak. Di sana ada sebuah lemari baju yang pintunya secara tiba-tiba terbuka sendiri dengan pelan. Tidak mungkin angin bisa membuka pintu lemari yang terbuat dari pohon jati itu. Namun anehnya, saya tidak kaget atau takut dengan keanehan itu. Saya malah mendekat dengan tenang dan menutup pintu lemari jati itu. Setelahnya, saya beranjak ke kamar dan langsung tidur. Dan ketika Bapak meninggal dan firasat ibu, saat itu saya merasa sudah tertidur cukup lama ketika tiba-tiba ponsel saya berderi. Ibu menelpon. "Dok, omah ndang diresiki lan ditoto." Saya mendengar suara ibu dengan setengah kesadaran. Agak kesal juga karena saya merasa lagi enak dan sudah lama tidur. Namun ternyata saat itu baru pukul 1 lebih sedikit. Artinya, saya baru tertidur beberapa menit. Karena sangat mengantuk, saya tidak menghiraukan kalimat ibu. Saya tidak mau mendengarkan firasat ibu dan memilih untuk tidur karena mata saya terasa sangat berat. Satu jam kemudian, ada yang menggedor pintu dengan keras. Saat itu pukul 2 lebih sedikit. Setelah saya buka, ternyata saudara saya datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan kalau bapak baru saja meninggal, tepat pukul 2. Saya langsung bergegas ke rumah sakit, ditemani saudara saya. Sesampainya di sana, saya sangat terpukul oleh kenyataan itu. Bapak yang selalu terlihat kuat, kini kaku dengan tubuh yang sangat kurus. Setelah 2 bulan lamanya berjuang melawan penyakit ginjal. Pertanda kematian yang lain. Saya selesai mengurus administrasi pukul 9 pagi. Jenazah bapak segera dimandikan untuk dikebumikan. Cuaca yang mendung dan berangin bagaikan menambah suasana sedih dalam proses pemakaman. Ibu tak sanggup mengantar bapak ke tempat peristirahatan terakhir. Ibu seperti tidak punya daya hidup lagi. Selama proses penguburan, saya mencoba mengurai lagi apa saja yang terjadi tadi malam. Salah satu yang saya sesali adalah tidak mendengarkan firasat ibu. Pukul 1 dini hari, ibu menyuruh saya untuk membersihkan rumah. Pukul 2, bapak meninggal. Ya, saya tidak tahu saat itu ada pertanda kematian lain yang muncul. Jadi, desa saya punya fasilitas dan alat-alat untuk keluarga mendiang untuk mengurus pemakaman. Biasanya ada tenda, kursi, selang untuk memandikan jenazah, dan lain sebagainya. Saat para pemuda Karang Taruna datang untuk membereskan dan mengambil peralatan tersebut, sepertinya mereka melewati sebuah kursi. Bagi saya, kursi yang tertinggal tidak memberi kesan tertentu. Namun, lagi dan lagi saya tidak sensitif dengan hal seperti itu. Di desa saya ada kepercayaan bahwa kalau ada benda yang berkaitan dan prosesi duka tidak dibereskan atau tertinggal, artinya mendiang ingin ditemani. Seakan-akan kursi yang tertinggal menggambarkan dalam waktu dekat warga akan kembali melayat di tempat yang sama. Daya hidup ibu yang mulai redup. Hari demi hari berlalu, lampu di rumah mulai redup dan bahkan putus satu persatu secara bergantian. Banyak serangga seperti kecoa dan kelabang yang mulai memenuhi beberapa ruang tertentu.
bahkan kursi roda Bapak berpindah sendiri. Saat itu saya juga melihat daya hidup ibu mulai meredup. Saya melihat ibu memiliki wajah yang berbeda, tampak seperti wajah orang lain. Setelah 14 hari kepulangan Bapak, aura kesedihan dalam raut wajah ibu tidak juga mereda. Apalagi ketika ibu menatap kursi hijau khas acara hajatan itu. Sebenarnya beberapa saudara sudah menyarankan kami untuk segera mengembalikan kursi layatan yang tertinggal agar tidak membawa teman. Namun belum sempat mengembalikan, ibu saya menyusul Bapak meninggal. Kursi yang seharusnya hanya satu, tepat pada hari ke-20, kembali lengkap dan memenuhi halaman depan rumah. Jadi begini kesedihan mendalam ditinggal kedua orang tua. Suasana rumah semakin suram, sunyi, sepi sekali. Setelah ibu tiada, rumah ini seperti kehilangan jiwa. Selama beberapa waktu, banyak saudara yang menemani saya di rumah ini. Yang bisa saya lakukan hanya merelakan kepergian bapak dan ibu yang sangat dekat. Para saudara juga berusaha kuat untuk menjaga perasaan dan mental saya. Ditinggal kedua orang tua rasanya seperti hanya ada kehambaan hari demi hari. Seakan-akan kamu tidak punya tujuan lagi di dunia ini. Kadang saya tidak merasakan apa-apa ketika mengamati sesi rumah. Kata orang, inilah kesedihan paling dalam ketika kita kehilangan rasa dan yang ada hanya hampa. Selesai. Ya itulah sebuah kisah cerita pengalaman, saya kira ini pengalaman pribadi dari penulis ya. Bagaimana rasanya kehilangan itu memang tidak menyenangkan. Rasanya seperti dunia mau runtuh dan ya kehilangan semangat dan rasanya juga tidak mau untuk hidup lagi. Ya kira-kira seperti itu. Dan di sini tidak terlalu horor-horor amat ya. Ini menceritakan kisah beliau saat kehilangan kedua orang tuanya, dan kejadian horornya tidak begitu pekat, hanya ya seperti ya tidak ada penampakan gitu, cuman benda-benda bergeser, mungkin seperti itu ya. Saya akan lanjut untuk mencoba membacakan cerita yang kedua. Yang judulnya adalah Lek Nardi hilang diculik oleh Gendruwo. Malam itu, Sunardi tiba-tiba menghilang. Satu kampung panik karena kabar Sunardi diculik Gendruwo, penghuni pohon trembesi. Sungguh biadab. Sunardi hilang. Ya, itulah kalimat terakhir yang saya dengar dari Bude Pingah ketika berlalu di depan rumah saya. Nenek tetangga samping rumah saya itu berlari kecil sembari melewati lubang jalan yang sedikit berkubang di depannya. Memang, sejak sebelum petang hujan sudah turun dengan sangat deras, dan biasanya akan muncul banyak genangan di jalan kampung saya. Jadi, cerita ini berlatar di sebuah daerah di Blora, Jawa Tengah akhir 90-an. Petang itu, udara sudah cukup dingin berkat hujan cukup deras selama beberapa jam sebelumnya.
Oh ya, soal Sunardi, katanya teman saya itu diculik genderuwo. Nah, mendengar kalimat Debingah, saya jadi tergerak untuk menggaruk kepala yang tidak gatal. Saya berpikir, Sunardi kabur kemana ya? Apa karena dia ngambek karena tidak dibelikan sepeda baru oleh bapaknya? Oh ya teman-teman, jadi kalau di Jawa itu eh Pak D ya, Pak D, Bu D, Pak Le, Bule itu adalah sebutan sebutan kehormatan atau istilah Inggrisnya itu honorific name kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, seperti Sir, Ma'am, Miss, Mr, Madam, etc. Begitu juga di dalam masyarakat Jawa ya. Kalau Pak Le itu dari Pak D dulu ya. Kalau Pak D itu singkatan kepanjangan dari Bapak Gede. Artinya itu kalau dalam keluarga kita berarti paman, kakak ini, kakak laki-laki dari orang tua kita, baik ibu atau bapak. Begitu juga dengan Bude. Kalau Bude ini kakak perempuan dari orang tua kita, baik dari bapak ataupun ibu. Begitu juga kalau Pak Le sama Bu Le itu artinya paman dan bibi kalau di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan netral ya, nggak ada tingkatan-tingkatan gitu. Kalau bahasa Jawa itu Pak Le artinya bapak cilik dan Bu Le itu ibu cilik, artinya bapak kecil, ibu kecil. Itu artinya adik dari orang tua kita. Pak Le adik laki-laki dari bapak ataupun ibu, itu saudara kandung ya. Bisa juga saudara tiri. Dan bule itu yaitu adik perempuan dari orang tua kita. Oke, itu sedikit informasi ya, sebenarnya bisa dibilang penting nggak sih? Atau mungkin sebenarnya banyak orang yang sudah tahu ya. Kita lanjut lagi baca berita horornya. Dalam hati saya menduga Sunardi tidak mungkin kabur selarut ini hanya karena bapaknya tidak membelikan sepeda baru. Ya, ini memang sudah larut. Tandanya adalah Lek Sodik barusan lewat depan rumah saya sambil mengayuh becak tuanya. Kalau Lek Sodik melintas, berarti waktu sudah menunjukkan kira-kira pukul 10 malam. Di zaman itu, becak masih menjadi salah satu transportasi favorit warga Blora untuk bepergian jarak dekat. Selain becak, ibu-ibu di pasar suka naik delman. Dugaan liar kawan-kawan saya dan bukan diculik genderuwo. Penasaran dengan Sunardi, saya mengajak bapak saya untuk segera menyusul Depinga yang sudah tidak begitu terlihat di kegelapan malam itu. Tapi bayang laju lari kecilnya masih terlihat karena beliau memakai daster warna putih tulang yang menyala di kegelapan. Untung Depinga tidak mengurai rambut panjangnya. Kalau sampai terurai, pasti kelihatan horor di kegelapan seperti itu. Horornya melebihi kisah diculik genderuwo. Depinga, saya dan bapak sama-sama berlari kecil menuju rumah Sunardi yang tidak jauh dari rumah kami. Sesampainya di sana, saya melihat kerumunan teman-teman saya berkalung sarung. Teman-teman saya juga menduga kalau Sunardi kabur karena tidak mendapat sepeda baru, bukan karena diculik genderuwo. Maklum, saat itu sedang ada tren sepeda di kampung saya. Hampir semua anak dibelikan orang tua masing-masing, tapi tidak untuk Sunardi. Maka kami menduga dia kabur karena kecewa. Diculik genderuwo? Pikiran kami tidak sejauh itu. Aziz
jadi tersangka. Nah, karena sudah sepakat soal sepeda baru, kami malah mulai saling menyalahkan. Jadi begini ceritanya. Kambing hitam malam itu bernama Aziz. Siang tadi, Aziz mengolok Sunardi yang tidak punya sepeda baru. Saat itu, Sunardi ikut kami main pakai sepeda tua milik bapaknya. Saking tingginya, sepeda itu kaki Sunardi kepayahan hanya untuk sampai ke pedal. Ikiki salahem Zizi, ikiki salahe Zizi, goro-goro kowe, Sunardi purek terus minggat saka omah. Selutut teman saya yang masih jengkel kepada Aziz, yang siang tadi pamer sepeda baru. Di kampung saya, bapaknya Aziz memang berduit. Bapaknya salah satu perangkat desa yang punya bengkok cukup luas. Sehingga dengan sekali panen, beras di rumahnya bisa berkarung-karung seperti gudang bulog saja. Sementara itu, Sunardi anak buruh serabutan. Makanya untuk membeli sepeda baru pasti terasa sangat berat. Belum usai teman-teman saling menyalahkan, salah seorang kerabat Sunardi menangis diiringi gumaman yang kurang masuk akal. Nenek yang satu rumah dengan Sunardi itu berkata ke bapaknya Sunardi kalau Sunardi tidak kabur. Katanya Sunardi diculik genderuwo. Genderuwo ini merupakan sosok makhluk halus yang menyerupai manusia, namun berbadan besar dan tubuhnya diselimuti bulu tebal. Sekelas mirip monyet besar berwarna hitam pekat dan mempunyai mata berwarna merah menyala. Di kepercayaan masyarakat Jawa, terutama di kampung saya di Blora, genderuwo ini merupakan salah satu sosok makhluk halus yang suka usil. Terkadang mereka suka menggoda dan mengerjai orang-orang yang masih berseliweran di malam hari. Diculik genderuwo penghuni pohon trembesi. Menggunakan mitos yang beredar di masyarakat inilah, si nenek berasumsi kalau genderuwo penghuni pohon besar yang menculik Sunardi. Dugaan itu berasal karena Sunardi sendiri yang terlihat keluar rumah untuk jajan di warung selepas waktu isya tadi. Untuk mencapai warung itu, kamu harus melewati satu pohon trembesi berukuran besar. Pohon itu tepat berada di sisi sungai. Ya, rumah Sunardi memang tidak jauh dari sungai yang arusnya jadi makan deras selepas hujan deras. Mendapat lingkungan yang bagus untuk tumbuh, pohon trembesi kokoh itu terlihat semakin hijau dan rimbun. Desas-desus mengatakan kalau pohon trembesi itu ada penghuninya. Selain genderuwo, ada juga siluman kera putih. Jadi, ada beberapa tetangga saya yang pernah melihat seekor kera berwarna putih bergelantungan di waktu maghrib. Sangat mustahil ada seekor monyet di tengah pemukiman. Apalagi kampung saya jauh dari hutan. Orang-orang kampung meyakini itu adalah siluman kera yang menghuni pohon trembesi itu. Nah, ada juga cerita lain ketika seorang tukang pijat di kampung saya pernah digenciki genderuwo. Saat itu entah untuk tujuan apa dia hendak menuju sungai di kala maghrib. Mana tadi ini? Ketika melintas di dekat pohon trembesi, genderuwo itu berkemih dan kena badannya. Mungkin gak sengaja kena. Meski terdengar janggal pada zaman itu, cerita genderuwo penghuni pohon trembesi cukup populer di kalangan teman-teman sebaya. Makanya, meski masih jengkel sama Aziz, teman-teman saya tidak sepenuhnya menampik kalau Sunardi hilang diculik genderuwo. Proses pencarian Sunardi. Malam itu juga, warga kampung setuju untuk segera melakukan pencarian. Titik utama tentu di sekitar pohon trembesi. Salah satu ketua kampung meminta semua orang dewasa untuk membawa alat dapur dalam pencarian ini. Kami boleh membawa panci, wajan, atau apa saja yang bisa menimbulkan bunyi. Jadi, ketika berjalan sembari memanggil nama Sunardi, warga kampung memukul-mukul alat-alat dapur itu. Orang dewasa lainnya membantu menyinari gelapnya malam itu
dengan senter dan opor. Beberapa orang dewasa ada yang terjun ke sungai. Mereka berhati-hati ketika menelusuri tepi sungai. Maklum, malam itu arus sungai cukup deras. Sayangnya selepas tengah malam belum ada titik terang. Dugaan Sunardi diculik genderuwo makin kuat berhembus. Kami yang dianggap masih belum cukup umur untuk berada di dekat sungai ketika malam berjaga di dekat rumah Sunardi. Beberapa orang tua menemani kami. Tidur di tempat yang jagal. Mendekati putus asa, beberapa orang dewasa mulai kembali ke rumah Sunardi. Apalagi malam itu gerimis, turun lagi, dan membuat baju orang tua Sunardi basah kuyup. Karena bajunya cukup basah, bapaknya Sunardi masuk kamar untuk ganti baju. Ketika membuka lemari, orang tua Sunardi berteriak histeris. Orang-orang di sekeliling rumah Sunardi dibuat kaget oleh teriakan itu. Ternyata Sunardi tidur di dalam lemari kayu di dalam kamar orang tuanya. Seketika Sunardi dikeluarkan dari lemari itu. Masih ingat waktu itu saya ikut melihat Sunardi digendong bapaknya keluar dari kamar dan ditidurkan di ruang tengah. Sunardi terbangun dan masih linglung. Entah linglung karena baru bangun tidur atau linglung karena memang Sunardi diculik genderuwo. Orang tua Sunardi belum berani menanyakan macam-macam ke Sunardi yang masih linglung, dan akhirnya Sunardi disuruh melanjutkan tidurnya di kamarnya. Beneran diculik genderuwo. Singkatnya, kasus hilangnya Sunardi malam itu terpecahkan. Orang-orang mulai pulang ke rumah masing-masing karena hujan mulai turun cukup deras. Saya dan orang tua saya waktu itu akhirnya ikut pulang. Esok paginya, rumah Sunardi ramai oleh orang yang penasaran dengan kabar Sunardi diculik genderuwo. Sunardi sendiri mengaku hanya tertidur di kamarnya, namun tidak ingat kalau dia tidur di dalam lemari. Neneknya Sunardi masih bergumam kalau Sunardi diculik genderuwo. Alhasil, orang tua Sunardi dan kerabat Sunardi mencoba mereka ulang posisi tidur Sunardi di dalam lemari. Jadi Sunardi diminta masuk ke lemari, tapi ternyata dia muat. Aneh, bagaimana bisa tadi malam Sunardi bisa masuk lemari dan bahkan tertidur di sana. Sedangkan paginya dicoba masuk ke lemari, tapi tidak muat. Neneknya Sunardi pun mengulang perkataannya sekali lagi. Kanda, iya, Sunardi kuwi dicolong genderuwo, terus dilebokne neng jero lemari. Selesai. Penulis Hafidun Anas. Ya, itulah tadi akhir dari cerita terakhir kita yang berjudul Sunardi diculik genderuwo ya. Memang ini jadi sebuah sebuah masalah lumayan besar buat warga kampung. Kalau ada anak yang hilang, pasti semuanya itu cemas ya, karena masih anak-anak, dan iyalah pasti semua warga cemas, apalagi orang tuanya. Dan ini tahun 90-an ya, kalau ada anak hilang itu pasti kalau habis maghrib ya, kalau malam belum pulang itu pasti pikirannya pasti kesana ya, diculik makhluk halus. Dan ya itulah, warga rame-rame bawa alat-alat dapur terus dipukulin sambil diteriakin namanya supaya pulang. Tapi ini memang aneh ya, waktu Sunardi ini ketemu di rumahnya tidur. Waktu tidur dia ada di dalam lemari dan muat ya, tapi pas besok paginya dicoba lagi itu nggak muat. Ini memang suatu keadaan yang janggal ya, dan nggak mungkin kalau dia melakukan sendiri ya. Probability-nya itu memang dipindahkan sama makhluk halus ya, tapi di sini nggak terjawab apakah yang memindahkan dia itu si Sunardi ini, si genderuwo penghuni pohon terembesi itu, atau makhluk halus yang lain ya. Ini tidak
tahu kita tidak ada jawabannya di sini. Oke, itu saja untuk waktu sekarang, teman-teman. Mudah-mudahan pembacaan kisah-kisah horor ini bisa menghibur teman semua. Mohon maaf kalau begitu banyak kesalahan. Maaf, masih pemula ya. Saya sangat menanti ya kritik-kritik yang membangun. Sangat saya hargai dan terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok. Salam horor. Ciao.